iya, la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabat sekalian. Pertama-tama pada orang yang berbahagianya, teman-teman dan saudara yang hadir pada rumah Tuan sangat terharu dan sangat berterima kasih untuk mencari informasi bagaimana yang sebenarnya menyangkut dengan masalah pelayanan syariat Islam melalui dengan pelaksanaan ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Jadi di Aceh Barat itu ada 3 versi. Sering terjadi puasa Ramadannya 3 gelombang. Ya, jadi yang dari Pelukung berarti keluarga besar Abi Muda itu mereka sering lebih awal daripada umum 1 hari atau 2 hari. Ini yang pertama, itu kelompok yang pertama. Jadi pertama-tama awal perkembangan pengaruh dari Abi Muda Nagat sampai itu sebahagian kawan Namlah, Pantai Cermin dan Pantanuri. Jadi makanya menurut mereka sistem beribadah puasa berbeda dengan umum. Harus berbeda, itu menurut pendapat mereka. Terima atau tidak itu terserah pada kita. Persoalannya tetap demikian dalam bentuk pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Kalau kenapa Ya, mereka duluan, apa alasannya? kita tidak mengerti apa alasan mereka. Apa alasan? Karena mereka memang membedakan antara ibadah puasa dengan ibadah yang lain. Tanggapan mereka ya, tanggapan mereka. Nah, sedangkan sejak sekarang ini yang membedakan pemerintah besok, sedangkan pihak ulama Aceh. Kemudian yang kedua, puasa yang berlaku di Aceh Barat ini adalah sistem pemerintah, ikut pemerintah ya, ikut pemerintah. Nah, jadi ini adalah kebanyakan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang pejabat lah, ya, pejabat pemerintah. Nah, mereka harus ikut sistem. Apabila nampak bulan di Jakarta, di bulan di Jakarta, berarti otomatis semuanya baik dari tingkat kabupaten kota untuk ikut di Jakarta, hanya ikut sistem ke. Memang harus begitu, harus laginya, ya, karena ikut atasan ke. Yang kedua, kemudian tidak tertutup kemungkinan timbul pihak ketiga. Sistem berpuasa pihak ketiga. Tahun ini yang terjadi itulah para kalangan ulama-ulama daya. Ya, ulama-ulama daya. Jadi dasar hukumnya atau sebagai sumber hukum yaitu tentang sunnah Nabi. Itu ada hadis sumu liruyati fa innahu ma'alaikum faqmilu indada sya'bana salasina yauman. Puasa karena nampak bulan, berbuka juga karena nampak bulan. Apabila bendung sempurnakan 30 hari, apakah bulan Sya'ban atau bulan Ramadan. Itu begitu ketentuan daripada sunnah Rasul. Ucapan ini diucapkan oleh Rasulullah pada tahun kedua Hijriah, pada penghujung bulan Sya'ban. Karena ketika itu turun ayat Al-Quran yang
Jadi para sahabat bertanya-tanya kepada Nabi, kapan kita mulai melakukan puasa? Rasulullah tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk dari Allah. Setiap persoalan yang berkembang di kalangan umat, para sahabat, Rasul tetap bertanya kepada Allah. Jadi persoalannya jelas, terlepas daripada rekayasa dan terlepas daripada akal-akalan. Persoalan syariah. Karena persoalan syariah tidak boleh diakal-akalkan atau direkayasakan. Tidak boleh. Jadi, maka Rasulullah bertanya kepada Allah dengan melakukan salat hajat 2 rakaat, lalu mendapat petunjuk dari Allah. Rasul menjawab. Itulah kalimat yang muncul daripada mulut beliau. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati wa in umma alaikum fa biru idada sya'ban salasina yawm. Jadi inilah dasar berpijak para ulama. Jadi kemarin sore kita semua sudah lihat bulan di di sebuah Gedembang. Ya, jadi untuk kita Aceh Barat ini ada 8 titik yang satu matalik istilahnya, termasuk Bengkulu, Lampung, Batam, pokoknya wilayah Sumatera. Ya, jadi ulama-ulama dari Aceh Barat, ulama-ulama Dayak yang hari ini terlibat dalam HUDA, Himpunan Ulama Dayak, dan MUDA, dalam pembahasan ulama-ulama Dayak. Jadi kami telah mengambil satu kesimpulan, apabila nampak bulan di wilayah Sumatera, baik di Lampung atau Bengkulu atau lainnya di Batam, jadi kita boleh ikut karena satu matalik. Ya. Tapi kalau 8 titik itu tidak ada satu pun yang nampak bulan, maka kami berkesimpulan tidak boleh berpuasa. Namun pemerintah Kabupaten Aceh Barat ikut Jakarta tidak ada masalah. Saling menghormati itu wajar. Tahu kita tidak berbeda pendapat, saling menghormati antara satu yang lain, itu sangat bagus. Lalu kapan para ulama Aceh akan melaksanakan puasa? Apa? Kapan akan dilaksanakan puasa dari pihak ulama? Besok hari Selasa. Jadi sudah pasti nampak bulan. Ya. Bukan puasa besok karena menyempurnakan hari ini 30 bulan Sya'ban. Artinya meskipun hilal besok belum terlihat. Ya, itu udah ke dalam perhitungan hisab. Tadi malam 30 bulan Sya'ban. Kita lihat bulan tepat pada malam 30. Karena malam 30 itu malam rebutan. Bisa jadi 30 Sya'ban, bisa jadi 1 Ramadan. Ya, dia oleh karena demikian, kemarin sore semuanya kita bersiap-siap untuk lihat bulan. Kalau nampak berarti hari ini 1 Ramadan, kalau tidak berarti hari ini 30 bulan Sya'ban. Ya, begitu. Berarti belum kelihatan bulannya kemarin? Ya, kemarin sore belum lihat. Belum nampak wilayah Sumatera. Walau nampak di Jakarta. Apakah di Semarang atau di Bandung, ya, itu antara kita Aceh Barat dengan Jakarta itu ikhtilaf matalik, artinya jauh. Makna ikhtilaf matalik tidak satu, maknanya keluar matahari atau terbenam matahari sangat jauh perbedaannya. Lebih daripada 7 derajat. Ya. Kalau 1 derajat bulan itu 4 menit, 7 derajat itu 28 menit. Itu masih dianggap satu matalik namanya. Tapi kalau telah lebih dari itu sudah dianggap berbeda matalik. Ya. Oke, artinya besok pihak para ulama menyempurnakan 30 hari Sya'ban. Ya, betul. Bukan nampak atau tidak. Bukan nampak. Karena nanti sore nggak boleh lagi kita lihat bulan. Kalau memang mendung nanti tambah ragu lagi, udah payah juga.
Jadi makanya sikap ulama-ulama ya, karena ulama-ulama Dayak ini dia waktu mengaji pun juga itu hadis yang dia yang dia bahas dalam pengajian ya, menyangkut dengan syariat. Ya, jadi setiap pelaksanaan syariat ini harus ada payung hukumnya istilahnya, dasar hukum. Apakah Quran, hadis, ijma ulama ya. Lalu kalau yang sudah kemarin itu bagaimana? Itu kita nggak tahu persoalan mereka. Tanyalah sama mereka, ya apa hukumnya mereka laksanakan kan. Nah, jadi kalau orang yang di birokrasi dari lembaga pemerintah ikut Jakarta itu sudah ada ketentuan ya dari mereka harus ikut atasan. Ya. Jadi para ulama apa nggak ada atasan? Ada juga atasannya, ya ada atasannya. Tapi lebih utama mengamalkan tentang pelaksanaan agama ini berdasarkan Quran dan hadis. Ya. Juga kembali pada kepercayaan masing. Ya. Abu siapa nama Abu? Nama saya, kalau panggilan harian Abun Arifin, tapi kalau nama asli Tengku Haji Muhammad Arifin Mahmud. Di